Pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita ada membuktikan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu menyatakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari pagi hari ini kita bersyukur, nyanyikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nyanyikan pujian yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
kami jatuh, Engkau mengangkat tangan kami. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi pusat hidup kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Kau lukiskan nama kami. Yesus, terima kasih. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu.
semua karena anugerah-Mu. Kami hidup semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau terus nyatakan Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan.
akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Rudi akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan, berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah kami. Kami mohon Kau campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap upaya yang sudah dilakukan, sehingga itu mendatangkan kebaikan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ini. Tuhan, program vaksinasi yang terus digencarkan, berkatilah berbagai jenis vaksin yang sudah digunakan, supaya itu efektif untuk mengatasi virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa, berkati setiap tim medis dan orang-orang yang terlibat di dalam program vaksinasi ini, supaya mereka tetap sehat, kuat, mereka tetap dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka dengan sebaik mungkin, dengan sehat, kuat, dan tidak terpapar, terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan, berkati mereka, keluarga mereka, dan berkati segala orang-orang yang ada di sekitar mereka. Hindarkan dari pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, secara khusus buat semua orang yang terlibat di dalam penanggulangan pandemi ini Tuhan. Bahkan orang-orang yang bertugas di lapangan, kalau ada orang-orang yang meninggal akibat virus ini, orang-orang yang harus memakamkan, orang-orang yang harus merawat jenazah, orang-orang yang terlibat semua dalam prosesi hingga di tempat peristirahatan terakhir, Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka, supaya mereka Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan mereka jangan sampai terpapar oleh virus ini. Berkati mereka dan keluarga mereka, masa depan mereka Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa, berikan hikmat-Mu pada pemerintah kami, berikan hikmat-Mu pada para pejabat yang di pusat dan di daerah, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan, mereka dapat menjalankan tugas mereka sebaik mungkin, sehingga bangsa ini Tuhan makin hari makin maju, makin hari bahkan makin sejahtera, dengan menggunakan seluruh sumber daya yang telah Kau sediakan di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu atas Indonesia, atas tanah air Indonesia, atas saudara di kawasan Indonesia. Diberkati Tuhan, dikuduskan Tuhan, diberkati Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu terus Tuhan ada atas bangsa ini. Kami mohon itu menjadi semakin nyata dan nyata atas bangsa negara kami Indonesia. Kalau ada oknum-oknum jahat yang coba mengacaukan kedamaian, mengacaukan persatuan kesatuan di bumi Indonesia, kami patahkan setiap rancangan jahat mereka di dalam nama Yesus. Setiap siasat jahat dan buruk kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana, karena ada Tuhan yang menyertai dan melindungi bangsa negara kami Indonesia. Dan secara khususnya ada umat-Mu, ada gereja-Mu di Indonesia. Tuhan, berkati umat-Mu dan gereja-Mu di Indonesia. Mampukan dan kuatkan gereja-Mu, umat-Mu di Indonesia ini, untuk dapat menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran kasih kuasa-Mu, kebenaran-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mampukan Tuhan para pemimpin gereja, mampukan para hamba Tuhan yang ada di Indonesia, mampukan seluruh umat-Mu bahkan untuk menjadi umat yang terus bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Engkau, sehingga umat-Mu, gereja-Mu boleh menjadi gereja yang berdampak, gereja yang menjadi berkat, gereja yang membawa kebaikan buat orang-orang di sekitarnya, sehingga Tuhan lewat gereja-Mu nama-Mu dimuliakan, lewat umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan banyak orang boleh mengenal Engkau Kristus secara benar lewat umat-Mu dimanapun mereka berada, dan Engkau tempatkan pengurapan-Mu, perlindungan-Mu atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Sekali lagi mohon kemurahan-Mu,
berlaku atas bangsa dan negara Indonesia, atas umat-Mu dan atas gereja-Mu di Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Dia, dan setiap orang yang menyembah Dia pasti akan berjumpa dengan Dia, merasakan kasih dan anugerah-Nya. Ambil nafas yang dalam dengan syukur. Katakan, Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. 1, 2, 3. Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Jangan takut, karena Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Kalau Dia beserta kita, maka isi hidupmu dengan hal-hal yang rohani. Ini yang kita pelajari hari-hari ini. Ya, penuhi. Karena Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging kita sangat kuat dan pengen menguasai hidup kita, pengen menyeret kita dalam dosa. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, artinya Roh Kudus dalam hidup kita begitu kuat menguasai, memenuhi, maka kita punya kekuatan untuk melawan keinginan daging. Bukan hanya melawan dosa. Di dalam Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pada hari-hari ini di mana banyak orang stres, banyak orang menderita karena COVID-19, karena pandemi, karena kesusahan, kelesuan ekonomi, pekerjaan, karena masalah-masalah yang banyak sekali. Saudara, Anda perlu sukacita, Anda perlu damai sejahtera, Anda perlu pengharapan di masa-masa dunia yang tidak ada damai dan gak ada pengharapan ini. Bagaimana caranya? Minta oleh kekuatan Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus masuk dan memenuhi hidup kita, ya, sampai berlimpah-limpah, maka Anda akan punya sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Jadi penuhi hatimu dengan hal-hal rohani. Karena Roh Kudus bicara soal hal yang rohani. Caranya bagaimana, Pak? Caranya utamakan di pagi hari, isi dengan doa, pujian penyembahan, dan firman Tuhan. Ayo katakan dengan saya, doa, pujian penyembahan, firman Tuhan. 1, 2, 3, apa? Doa, pujian penyembahan, dan firman Tuhan. Isi hatimu, isi hidupmu setiap pagi dengan doa, pujian penyembahan, firman Tuhan sampai penuh. Sampai rohmu bangkit dan kuat. Supaya sepanjang hari Anda punya kekuatan untuk memilih taat kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berapa hari ini saya sudah jelaskan bahwa ada roh, jiwa, dan tubuh. Kita punya tubuh, dari kepala sampai kaki ini harus kita pelihara. Dan tubuh ini punya makanan khusus yang harus kita makan. Fisik kita, organ-organ dalam tubuh kita butuh asupan vitamin yang bagus, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau Anda tidak makan dengan baik, tubuh makan lemah. Nah, sama seperti yang saya sharekan kemarin, yaitu kalau mobil Anda membutuhkan jenis bahan bakar tertentu, misalnya bahan bakarnya butuh premium, ya Anda harus isi premium atau Pertamax. Kalau harus diisi keluarganya Solar, Dex, ya harus diisi itu. Kalau Anda punyanya adalah pesawat terbang, tidak bisa pakai
Pertamax mungkin harus pakai aftur, bahan bakarnya pesawat ya harus diisi itu. Kalau Anda isi dengan salah, maka dia tidak akan maksimal, bahkan bisa rusak. Nah sama dengan tubuh kita, harus diisi dengan makanan yang baik. Nah demikian juga dengan jiwa dan roh. Hari ini kita bicarakan soal jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan kita. Di situ tempatnya pengetahuan, di situ tempatnya memori, di situ tempatnya kita bisa merasakan. Nah, itu ada di dalam jiwa. Kita bisa merasakan, kita bisa berpikir, tidak kelihatan, nggak bisa dipegang perasaan itu, nggak bisa dipegang pengetahuan itu. Ada di alam yang tidak bisa dilihat dan dipegang dengan mata kita, dengan tangan kita. Tetapi sungguh ada, ya Anda bisa merasakan. Nah jiwa itu juga perlu makan. Tubuhmu perlu makanan, jiwa juga harus diberi makanan. Kalau Anda salah memberikan makanan kepada jiwa Anda atau tidak memberi makan yang baik, maka saudara akan mengalami jiwa yang tertekan. Apa saja yang membuat manusia tertekan? Kalau jiwa Anda dipenuhi dengan kemarahan, kalau Anda penuh dengan marah, maka jiwamu akan terluka, jiwamu akan gelap, jiwamu pengen membalas dendam. Wah, itu merusak saudara. Ya, itu merusak. Berapa banyak orang yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Kenapa rumah sakit jiwa? Karena memang ini untuk mengobati jiwa, ya psikologinya tidak kelihatan dengan mata jiwanya sakit, tetapi dari perkataannya, dari tingkah lakunya orang melihat, dari suaranya ini orang ini bermasalah, orang ini stres, depresi karena kelakuannya tidak seperti biasa. Kenapa? Karena jiwanya sakit. Jiwanya tidak normal, maka jiwa itu bisa menggerakkan tubuh. Ingat ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika pikiran atau jiwanya itu sakit, maka tubuhnya akan menyesuaikan. Nah itu masalahnya saudara. Ya, Anda pernah ketemu orang gila, nggak ada alasan tiba-tiba ketawa sendiri, menangis sendiri. Ya, saya pernah ketemu orang gila yang sukanya menggaruk-garuk badannya, garuk-garuk saudara sampai lecet-lecet. Padahal diperiksa nggak ada jamur, nggak ada sakit, udah diobati semuanya, tetap saudara. Ya, ada yang sukanya membakar, membahayakan dirinya. Kenapa? Karena jiwanya yang sakit, tubuhnya ikut sakit. Jadi saudara, jiwanya harus sehat, diberi makanan yang sehat. Makanan jiwa itu ya perasaan tadi. Kalau Anda merasa marah terus menerus, maka jiwamu akan terluka. Kalau Anda merasa tidak berharga, yang dimasukkan pikiran adalah perasaan aku tidak berharga, aku orang susah, aku orang miskin, aku orang gagal. Terus menerus tuduhan-tuduhan itu yang Anda masukkan dalam hati dan pikiranmu, maka jiwamu akan goyang, akan tergoncang. Ya, kalau Anda mengisi jiwamu dengan mungkin kenajisan, dengan pikiran-pikiran yang cabul, perzinahan, perselingkuhan, Anda membayangkan perselingkuhan, Anda membayangkan yang bukan pasangan resmi Anda, suami atau istri Anda. Nah, ketika Anda terus kasih makanan itu, maka jiwa Anda akan terpengaruh. Kenapa? Karena ini jiwa bicara soal pikiran, perasaan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau masukkan. Ya, sama seperti tubuh butuh makanan yang baik, maka jiwa pun perlu dimasuki yang baik. Kalau tidak, saudara akan memasukkan hal yang jelek. Dan kalau hal yang jelek masuk ke jiwa, itu akan berpengaruh. Coba, pernahkah Anda mimpi buruk?
mimpi menakutkan. Dan rupanya ketika Anda ingat-ingat, rupanya hari itu Anda memang sedang susah, sedang jengkel, sedang ketakutan. Beberapa orang tua cerita bagaimana lihat anaknya ya ketika siangnya atau sorenya ya sebelum tidur itu dimarahi, bentak-bentak oleh orang tuanya. Mereka sampai nangis ketakutan atau nangis sampai sangat dalam sekali. Atau mengalami hal yang tidak baik, dibully temannya. Lalu ketika malam tidur, anaknya itu ngelindur. Ya, Anda tahu ngelindur, dia tidur, matanya merem, tapi enggak sadar, mulutnya ngomong. Ya, ada yang menangis, ada yang menghentak-hentak padahal sedang tidur. Kenapa saudara? Karena emosi itu, jiwanya tertekan, jiwanya menderita dan terbawa sampai tidur. Jadi bagaimana Pak? Ya harus dikasih makan yang baik. Tapi Pak Handoyo, keadaannya banyak orang yang berbuat jahat kepadaku. Banyak orang yang memfitnah. Banyak orang yang memperlakukan aku tidak baik. Ya mau tidak mau kan aku menerimanya. Nah, kalau Anda sudah kemasukan hal yang negatif, Anda harus beri obatnya. Obatnya apa? Hal yang positif. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang disebut kebajikan. Pikirkan apa yang membuat jiwa Anda kuat. Pikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Sama seperti kalau tubuh. Misalnya Anda pengennya makan yang baik. Tapi makan sayuran. Tapi Anda tidak tahu. Ternyata sayurnya sudah basi. Atau mengandung hal yang negatif. Mengandung pestisida dan sebagainya. Akhirnya ada yang keracunan. Atau makan yang lain. Misalnya daging, ikan dan sebagainya. Ternyata mengandung racun. Masuk akhirnya apa? Waduh mual-mual, pusing, tumpah-tumpah, demam, macam-macam saudara. Maka sebisa mungkin dikeluarkan. Kalau nggak bisa dikeluarkan, maka dokter akan memasukkan obat. Untuk apa? Menetralkan. Atau minum yang banyak untuk mengeluarkan. Atau beberapa dikasih air kelapa muda, air kelapa hijau dan sebagainya untuk menetralkan. Ya. Jadi ada bahan yang dimasukkan untuk menetralkan, mengganti dengan yang baik. Nah sama, kalau jiwamu sudah kemasukan hal yang negatif, maka Anda harus isi dengan hal-hal yang positif. Percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membagikan semangat kepada Tuhan. Apalagi kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, ganti cepat, jiwamu harus kuat. Hari-hari pandemi ini banyak orang yang ketakutan, tapi isi dengan iman, percaya pada Tuhan. Hari-hari di mana keuanganmu susah, mungkin engkau di PHK, engkau mengalami hidup yang susah. Saudara, fokus mencari Tuhan, fokus penuhi jiwamu dengan iman, supaya Anda tidak salah dalam melangkah, supaya Anda tidak susah dalam hidup ini. Coba bayangkan seandainya ada dua anak kembar identik, lahir hampir bersamaan, hanya terpaut berapa menit saudara. Tapi keadaan rupanya memisahkan mereka. Singkat cerita, ketika anak kembar ini terpisah, yang satu tinggal bersama keluarga yang baik-baik, yang harmonis,
yang cinta Tuhan, suka pelayanan, mungkin orang tuanya adalah guru sekolah minggu, mungkin mereka pengusaha tapi juga melayani jadi guru sekolah minggu, ngajar anaknya doa, ngajar anaknya baca firman, memberi teladan yang baik. Ini papa mamahnya tidak suka bertengkar, sukanya mengampuni, sukanya memberi orang lain, dan dia hidup dalam keluarga yang demikian. Tapi anak kembar yang satunya, mereka terpisah, beda kota, jauh tidak saling mengenal. Dan rupanya anak kembar yang satunya ternyata sampai kepada dipelihara satu keluarga penjahat. Bapaknya suka merampok, ibunya juga suka berjudi, mereka orang tuanya suka mabuk-mabukan, suka mukulin orang, suka berkelahi, suami istri suka bertengkar, waduh, suka nonton kekerasan, suka menganiaya orang lain, merendahkan, menghina. Nah, dan anak kembar satunya dibesarkan dengan gaya seperti itu. Itu yang masuk setiap hari. Kira-kira 2 anak kembar, jiwanya, perasaannya, pikirannya sama apa tidak? Pasti berbeda. Coba seandainya mereka masih misalnya anak SD, sudah lumayan besar, mungkin kelas 4 atau kelas 5. Lalu ketika di sekolah ada teman yang usil, ketika jalan lalu dijegal gitu. Ada anak nakal. Kira-kira respon kedua anak ini akan sama atau beda? Pasti beda. Mana yang langsung membalas, berkelahi, pukul? Kira-kira anak guru sekolah minggu atau anaknya penjahat? Oh, anak penjahat, Pak. Lalu yang anaknya guru sekolah minggu ngapain? Oh, ampunilah, karena dia tidak tahu yang mereka berbuat. Ya, saudara, tentu kita harus membereskan, bukan lari. Ya, tetapi saya rasa kita setuju bahwa anak yang diajar dengan baik, dia tidak akan mudah untuk menyerang. Dia membereskan dengan cara bijak. Kalau Anda punya anak terutama laki-laki, kalau disakiti ya harus bisa menyelesaikan, tapi bukan dengan kekerasan. Ya, tapi dengan cara yang bijaksana. Bukan mengalah saja, tapi juga tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, tapi kita setuju bahwa kalau anak itu jiwanya dimasuki dengan hal-hal yang keras, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang pembalasan, maka dia akan tumbuh dengan begitu. Karena itu hati-hati dengan game, hati-hati dengan YouTube yang ditonton anak-anak, film-film dan sebagainya. Kalau itu membuat mereka terus terpapar dengan kekerasan, maka jiwa mereka akan berubah. Beberapa orang yang menjadi teroris, bahkan ada anak-anak baru belasan tahun, mereka dengan bangga meledakkan bom, membunuh orang. Rupanya sudah dicuci otak, jiwanya itu dimasuki dengan pikiran-pikiran bahwa wah, kamu harus bunuh orang ini. Membunuh itu tidak apa-apa. Apalagi demi kepercayaannya. Diindoktrinasi sehingga jiwanya itu kejam. Saudara, hati-hati. Karena apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang didengar, itu bisa mempengaruhi jiwa. Nah, tapi kalau jiwanya diisi dengan hal yang baik, hal yang rohani, kebenaran firman, itu akan menuntun jiwa mereka. Sehingga kalau ada masalah, responnya itu tidak balas menyakiti,
tapi menolong orang lain. Saudara, cek jiwa Anda. Kalau Anda stres, Anda depresi karena keadaan, mari isi dengan yang baik. Isi dengan memuliakan Tuhan. Kalau jiwamu terluka karena engkau penuh dengan kemarahan, disakiti orang lain, maka isi dengan pengampunan, dengan kasih Tuhan. Engkau disakiti misalnya sebanyak 1 kepal ini saudara, maka saudara harus isi dengan kasih lebih banyak lagi supaya engkau bisa mengalahkan itu. Kalau engkau diisi dengan kekerasan sekian, isi dengan kelembutan lebih gede lagi. Kalau Anda diisi dengan kecewa, dengan rasa minder, tidak percaya diri yang sekian gedenya, maka berusaha isi percaya diri yang lebih gede lagi. Sehingga jiwamu itu mengarah kepada yang baik, mengarah kepada yang positif. Jadi saudara, intinya kita harus beri makan tubuh, jiwa, dan roh kita dengan tepat. Hari ini kita bicara khusus buat jiwa kita. Kalau jiwamu tidak sehat, jangan-jangan engkau mengisi dengan yang salah, dengan hal-hal yang beracun, dengan hal-hal yang negatif. Atau bahkan mungkin Anda tidak mengisinya, sehingga jiwamu kosong. Ayo, isi dengan teladan, dengan kebenaran firman, isi dengan kasih, isi dengan hal-hal yang indah. Dan engkau akan kuat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bawa hidup kami, sama seperti tubuh kami, butuh diisi makanan yang sehat. Biarlah jiwa kami juga diisi dengan hal-hal yang baik buat jiwa kami. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Apa yang baik, apa yang indah, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu yang ada di jiwa kami. Cabut kalau ada ketakutan, kecemasan, kemarahan, dendam, iri hati, kesombongan, segala percideraan, hal-hal yang negatif. Jauhkan dari jiwa kami. Biarlah jiwa kami, pikiran kami, isinya adalah sukacita, damai sejahtera, pengharapan, pengampunan, kasih yang dari Tuhan. Bangkitkan kami semua. Juga buat orang tua, kalau punya anak, punya cucu, mampukan kami untuk bisa mendidik mereka dan mengisi jiwa mereka dengan kemuliaan Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati kami semuanya, kami akan bangkit. Hari ini kami akan isi jiwa kami dengan sukacita dan damai pengharapan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Hadapi hari dengan penuh sukacita. Biarlah jiwamu dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati.